tokoh masyarakat dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin berahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini Allah perkenankan kita hadir menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kita untuk duduk sejenak di masjid ini beriktikaf. Mudah-mudahan duduknya kita membawa rahmat dalam kehidupan kita, menambahkan keberkahan dalam umur kita, dan juga menjadikan duduk kita ini sebagai penghapus pengampunan dosa bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-26. Masih dalam kitab Arba'in Hadisan fi Fadailil Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Fakih. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ana man nafa'a bi ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Al-haditsu sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Qur'anu alfi harfin wa sab'atun wa ishruna alfa harfin faman qara'ahu sabiran muhtasiban falahu bikulli harfin zawjatun min huril 'ain. Rawahu Tabarani wa Ibnu Mardawai wa Sajzi. Wa fi riwayat tsani, riwayat yang kedua, wa rawa Abu Nu'aim 'anil Hakim bin Umar qala 'anil Hakam bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu sa'bun musta'sabun ala man karihahu muyassarun ala man tabi'ahu wa huwa al-hikmah wa hadithi sa'bun mustas'abun wa huwa al-hikam faman istamsaka bi hadithi wa fahimahu wa hafidhahu jama' al-Qur'an wa man tahawana bil Qur'an wa hadithi khasyirat dunya wal akhirah. Riwayat yang kedua ini ada 4 riwayat ya. Nah, riwayat yang ketiga wa rawa Abu Nu'aim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Al-Qur'anu dzu wujuhin fahmiluhu ala ahsaniha. Wa rawa Ibnu Hibban wa Tabarani wa Abu Nasr As-Sajzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf likulli harfin minha dhahrun wa batnun wa likulli harfin haddun wa likulli haddin muqtali'un. Nah, hadis yang ke-26 ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Al-Qur'an alfi harfin wa sab'atun wa ishruna alfa harfin. Al-Qur'an ini berjumlah 1.027.000 huruf. 1.000.000 alfi harfin itu 1.000.000. Wasab'atun wa ishruna 27 wasab'atun wa ishruna alfan 27.000. Jadi 1.027.000 huruf. Pernah hitungin hurufnya, Pak? Al-Fatihah aja enggak kehitung hurufnya. Ini Quran ya. Ini menurut menurut riwayat ini. Jadi jumlah hurufnya 1.024.000 huruf. Hurufnya doang itu. Faman qara'ahu sabiran muhtasiban. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, sabiran dengan bersabar. Ya. Muhtasiban ikhlas karena Allah.
Falahu bikulli harfin zauja. Maka bagi dia dari setiap huruf itu dapat pasangan. Ya. Dapat istri min huril ain, dari bidadari. Waduh. Kalau baca semua sampai hatam, berapa tadi dapatnya? 1.024.000. Kalau baca kulhu, ya minimal dapat itu 50 kali. Kulhu doang 50 dirinya. Ya. Min huril ain. Nah, jadi di sini ya. Ini memang di komentar ya, di dalam komentar dalam komentar disebutkan qala Abu Nasr As-Sajazi gharibul isnad wal matan. Ini matan dan sanadnya gharib. Gharib itu artinya agak aneh sedikit ini. Ya. Bisa sampai seperti ini pahalanya ini. Gede banget ini. Ya. Satu huruf, satu bini dari bidadari. Ya. Bismillah doang gitu. Ya. Bismillah doang kan 19 hurufnya tuh. Udah dapat 19, baru bismillah udah 19 lah. Ya. Hatam Quran. Nah, itu dia pernah saya ditanya. Laki-laki mah enak Pak Ustaz. Ya, dapat pasangan. Lah kita ini dapat juga enggak? Nah, gitu. Bingung udah jawabnya ini bagaimana nih? Enggak ada hadisnya soalnya, ya. Tapi di sini disebutkan ya, di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahwa orang yang membacanya itu mesti laki-laki, enggak disebutin. Ya, berarti kan laki perempuan siapa yang baca dia yang dapat. Nah, makanya di sini mana agak aneh juga nih riwayatnya nih. Nah, walaupun demikian ya, di sini yang kita ambil poinnya nih, ya, artinya pahalanya itu besar. Artinya pahalanya itu besar sekali. Satu huruf itu gede pahalanya. Ibarat kita begini Pak, begini. Kita kalau nikah, ibaratnya nih Pak nih, ya. Bapak Pak Eko misalnya punya duit nih, miliaran. Nikah sama artis, kira-kira maharnya berapa? Nikah sama artis, kira-kira maharnya berapa? Yang paling cakep dah di dunia ini, misalnya kan gitu. Udah kalau sedunia dah Indonesia, nah paling cakep di Indonesia. Ya. Kira-kira berapa maharnya kita keluarin? Dapat nggak kalau 100 juta? Itu mah buat makan doang kali ya. Ya. Baru buat makan ya. Buat parkir doang. Buat parkir 100 juta. Ya kan? Acaranya artis paling cakep, apalagi misalnya Putri Indonesia misalnya kan gitu. Ya, anggaplah misalnya habis 1 M. Ya. Anggaplah habis 1 M ya. Buat nikahin apa? Nikahin orang paling cakep di Indonesia. Tahu nggak Pak? Bidadari. Tidak ada satupun manusia yang perempuan yang paling cantik di Indonesia, di seluruh dunia ini yang menandingi kecantikan bidadari. Kalau kita rela mengeluarkan mahar untuk mendapatkan satu orang yang paling cantik di dunia ini, sampai triliunan misalnya kita keluarkan, ya itu tidak sebanding dengan membaca satu huruf Al-Quran. Bayangin Pak. Bayangin coba. Artinya ini satu huruf bidadari. Ya enggak? Satu huruf Quran bidadari. Kalau kita bandingkan dengan perbandingan dunia, ya. Untuk mendapatkan satu perempuan yang cantik saja kita harus mengeluarkan triliunan, misalnya gitu ya. Yang paling cantik sedunia ini kita harus mengeluarkan triliunan. Sedangkan yang paling cantik itu belum sebanding dengan satu orang bidadari. Berarti satu huruf Al-Quran itu sangat mulia, sangat berharga, sangat besar pahalanya. Itu maksudnya. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Uang triliunan, nggak bisa. Ya. Itu maksudnya begitu. Maka dari itu, ya,
Beliau mengatakan, "Faman qara'ahu sabiran muhtasiban." Nah, ini. Ya, ini penting ini. Ya. Barang siapa yang membaca Quran sabiran, bersabar. Muhtasiban, ikhlas karena Allah. Ya. Kita baca Quran nih, kadang-kadang kita nih Pak, kadang-kadang baca Quran gak sabaran. Ya. Apa maksudnya gak sabaran? Ya. Pengennya langsung baca aja. Belajar juga belum. Ya. Pengennya buru-buru. Gak perhatikan lagi bagaimana bacaannya. Ya. Gak memperhatikan lagi seperti apa makharijul hurufnya. Ngucapin huruf aja sama semua, sin semua. Ya, bismillah, minas syaiton, minas syaiton itu beda sin, beda shin, beda sod, ya, beda zal, beda wa. Aduh, hampir mirip semua nih. Ya, harus tahu membedakannya huruf-hurufnya. Ya, jadi kudu bersabar kita bacanya, artinya perhatikan setiap hurufnya itu sesuai dengan makhrajnya. Itu mulai bacaan doang ini, Pak. Ya, bacaannya aja ini. Ya. Belum lagi nanti masuk kepada tadabburnya. Artinya kita renungkan dari setiap ayat yang kita baca itu. Ya. Jadi kudu bersabar. Ya. Harus bersabar. Jangan pengen buru-buru aja. Ya. Katanya kalau satu huruf kan dapat satu bidadari. Berarti saya buru-buru aja bacanya gitu biar cepat. Nah, kalau salah juga ya gak bisa. Ya. Salah nih, bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak semua. Mana haknya? Hilang haknya. Ya, kalau salah hurufnya ya gak dapat gitu mah. Gitu. Ya. Makanya di sini apa? Sabiran muhtasiban. Ya. Kudu bersabar baca Quran pelan-pelan, perhatikan bacaannya. Ya. Itu sebabnya dalam riwayat disebutkan berapa banyak orang yang baca Quran, tapi wal Quran yal anu, Quran sendiri melaknat dia. Kenapa? Baca aja asal-asalan. Ya. Dikirain dengan dia membaca itu udah dapat pahalanya, tanpa memperhatikan bagaimana makharijul hurufnya, ya, bagaimana tajwidnya, asal baca aja semua. Ya, ya kagak begitu. Al-Quran ini punya seni sendiri. Punya seni tersendiri. Ada cara bacanya, ada aturan bacanya. Gak sembarangan bacanya. Gak kayak kita baca koran, enggak. Ya. Jadi kudu bersabar ya, kita harus belajar bersabar, kita mempelajari bagaimana cara bacanya. Alhamdulillah sampai sekarang nih Pak. Sampai sekarang mulai dari pandemi saya punya pengajian online. Ya, tiap Ahad online jam 9 mulai. Bapak-bapak yang ngaji usia 50 lebih, bahkan ada yang di atas 60. Ya, karena rata-rata yang hadir itu 15 orang, kadang sampai 20. Hadir apa itu, Pak? Belajar ngaji. Belajar baca doang, ngaji baca itu. Mulai Iqra, mulai diperbaiki bacaan. Masa udah usia begini kita masih artinya baca Quran belum pernah dicek bacaannya benar apa belum gitu. Ya. Jadi ini perlu diperiksa bacaan kita ini agar apa yang kita harapkan dari setiap hurufnya itu benar-benar mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Ya. Misalnya gini. Misalnya kita baca huwal khaliqu. Ya. Huwal khaliq. Al khaliq itu artinya apa? Dialah yang maha mencipta. Tapi kalau kita salah baca, misalnya kita baca wal haliku, kho-nya berubah menjadi ha. Artinya apa coba Pak? Dialah tukang cukur. Begitu jadinya, tukang cukur jadinya loh. Salah. Beda sedikit doang. Ha sama kho. Kho itu di atas tenggorokan bagian atas, kalau ha di tenggorokan tengah. Ya, salah sedikit doang, berubah maknanya tuh. Ya. Itu baru satu contoh tuh, belum yang lain-lain tuh. Ya. Seding tuh. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdu, bukannya ha. Ya. Alhamdu. Ya. Rabbil ain, Rabbil alamin. Ini pakainya a. Rabbil alamin. Alamin itu artinya apa?
Pakai hamzah, alamun. Alamun itu apa? Rasa sakit. Kalau alamin, alam semesta. Kalau alamin, rasa sakit. Bah, beda nih. A dengan A. Beda. Artinya udah beda. Jadi guru belajar. Ya. Jadi biar bacaan kita ini benar. Agar pahalanya itu sesuai. Lah kalau kita bacanya hurufnya salah, ya gak dapet lah. Apalagi membuat Al-Quran itu maknanya berubah-ubah jadinya. Kenapa? Karena gara kita nyebutin hurufnya salah, akhirnya maknanya berubah-ubah. Nah inilah yang disebut dengan Al-Quran yal'an. Quran sendiri melaknatnya. Itu satu maksud daripada riwayat ini. Ada lagi yang memaknai bahwa Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia membaca Quran tetapi dia perbuatannya sendiri bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi kudu bersabar dan ikhlas karena Allah. Apalagi bulan puasa nih. Kalau masuk bulan puasa itu kejar-kejaran hatam. Ya, Pak. Kejar-kejarannya apa? Buru-buru hatam. Saya udah 10 juz nih. Gitu. Saya udah mau hatam nih. Gitu. Benarnya bacaannya? Buru-buru mau hatam aja. Saya Ustaz baca Quran itu bisa dapat 1 juz ya, dalam 20 menit. Bacanya gimana? Saya baca dalam hati, dilihatin aja gitu. Ya, benarnya itu bacaannya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, kita pengen pahala yang besar, tapi kita sendiri tidak memperhatikan kualitasnya. Ya, kalau orang-orang yang pintar, kalau beli barang, gitu nih orang-orang bisa beli barang, yang kita lihat apanya? Kualitasnya bagus atau kita cuma lihat banyaknya, kira-kira yang mana? Nah, kita lihat kan kualitasnya gitu. Ini walaupun satu ini berkualitas ini daripada beli 10 tapi nggak berkualitas, baru sebentar pakai baru rusak gitu. Mending beli satu awet, kayak gitu orang begitu kan. Nah, nggak apa-apa baca sedikit ayat Al-Quran, yang penting benar bacaannya. Apalagi bisa kita tadabburkan, wah itu lebih berkualitas dibandingkan bacanya buru-buru ngebut gitu kan, tapi salah semua makharijul hurufnya, belum dia kita tajwidnya ya. Nah ini ya, jadi ya luar biasa pahalanya besar yang dijanjikan Allah dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Tetapi pahala itu akan bisa kita dapatkan dengan kita membaca Al-Quran dengan baik ya. Dengan kita membacanya baik sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Harus belajar juga ya. Karena kalau salah ya tidak sesuai, nggak dapat ya. Ya, bisa dipahami tadi ya. Nah jadi satu huruf berapa tadi? 1 bidadari gitu. Ini maksudnya, ini perumpamaan. Karena naluri manusia ini khususnya laki-laki lah, itu condong kepada pasangan, condong kepada orang yang cantik. Dia lebih tertarik siapapun kira-kira. Orang tua aja kadang aja juga ngelirik juga kalau ada orang cakep gini, masih ngelirik itu. Ya. Apalagi anak muda. Ya. Artinya apa? Ya, kita ini seakan apa? Dimotivasi, dirangsang itu, dikasih rangsangan. Masih mau nggak kira-kira tertarik nggak baca Quran kalau dirangsang kayak begini nih ya, 1 huruf 1 bidadari. Kalau saya baca banyak dong dapat pasangannya kayak gitu ya. Itu maksudnya dikasih kita rangsangan agar kita ini bisa termotivasi mau gitu membaca ya. Mau pakai gaya apa lagi nih untuk ngajak kita, maksudnya seakan-akan Rasulullah itu ya, Rasulullah harus memakai motivasi apa lagi ya, buat kita ini agar bisa tergerak mau baca Quran gitu ya. Ini sudah motivasinya dari kemarin-kemarin itu banyak sekali motivasinya ya, sampai yang ini ya. Kalau kita nggak tergerak juga, waduh kebangetan kita ya. Pahalanya udah gede begini, masa kita belum tergerak juga ya. Nah itu hadis yang pertama ya. Jadi kita tidak perlu melihat waduh 1 orang 1 bidadari. Nah, itu artinya makna kesimpulannya adalah 1 huruf pahala yang sangat besar.
Ya. Kalau kita bandingkan tadi ya, kalau kita rela mengeluarkan uang triliunan demi menikahi seorang perempuan yang sangat cantik di dunia ini, ya, maka tahukah kita bahwa satu perempuan yang paling cantik itu belum senilai dengan satu orang bidadari? Artinya, kalau triliunan yang kita keluarkan itu dibandingkan satu huruf Al-Quran, masih mulia, masih gedean pahalanya satu huruf Al-Quran dibandingkan triliunan tadi. Ya. Nah, riwayat yang kedua, warawa Abu Nuaim anil Hakam ibn Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu sa'bun mustas'abun ala man karihahu. Al-Qur'an ini sangatlah sulit. Ya. Sangatlah sulit bagi siapa? Bagi orang yang tidak senang dengan Al-Qur'an. Ya. Atau bagi orang yang belum meyakini keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sulit, susah. Ya. Susahnya di mana? Ya. Buktinya sendiri, Pak. Coba dah baca Quran. Kira-kira tahan berapa menit ngantuk, baru ngantuk. Coba dah. Paling 10 menit udah ngantuk. 5 menit ngantuk. Itu baru bacanya doang, godaannya udah berat gitu. Artinya untuk baca Quran itu godaannya luar biasa berat gitu. Apalagi orang yang gak suka sama Quran, apalagi masih suka aja. Saya mah suka aja sama Al-Quran. Saya beriman dengan Al-Quran. Ya. Saya tetap beriman dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang mulia. Tapi pas baca Quran baru 5 menit udah ngantuk gitu. Ya. Artinya apa? Sulit itu. Godaannya besar. Ya. Baru kita megang Quran, setan udah bersiap-siap ngambil posisi di kelopak mata kita nih, bergantung-gantung begitu. Biar mata kita baru buka sebentar udah mulai ini udah ya, rapat udah matanya, ngantuk udah. Ya. Godaannya besar. Sa'bun musta'sabun alaman kariha. Ya. Jangankan man kariha, kita saja yang enggak benci Quran, maksudnya kita ini suka Quran, suka. Cuma godaannya gede banget. Baru buka sebentar udah ngantuk aja gitu bawaannya. Apalagi orang yang memang dasarnya sudah enggak suka, maka itu sangat sulit sekali. Ya. Jangankan baca, jangankan tadabbur, baca aja udah susah. Apalagi baca tadabburnya. Ya. Tapi ketahuilah, muyassarun alaman tabi'ahu. Kalau kita punya niat yang tulus, ikhlas, benar-benar mau mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran, ikhlas karena Allah, ya, benar-benar ingin mengikuti, menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, ya, maka muyassarun, Allah permudah. Ya. Allah permudah bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran. Muyassarun liman tabi'ahu, alaman tabi'ahu, dimudahkan bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran. Ya. Kita yakin, kita agungkan Al-Quran itu, tanamkan dalam jiwa kita sehingga kita termotivasi mau membaca, mentadabburkan serta mengamalkannya, mengikuti apa yang disebutkan dalam panduan Al-Quran, maka Allah permudah. Ya. Yang tadinya baca 5 menit, 10 menit udah ngantuk, ini penasaran dia. 1 jam lewat, masih aja mau baca, tadabburkan Quran. 2 jam lewat, masih aja nggak ngantuk-ngantuk. Nah, dipermudah. Ya. Tahu nggak? Dipersulit itu artinya, ya. Lawan kan dipermudah kan dipersulit. Dipersulit itu artinya ada aja halangannya. Mau baca Quran ada aja halangannya. Halangannya ngerjain inilah, ada tugas itulah, ada inilah. Ya. Sekarang udah nggak ada tugas, sekarang bacanya ngantuk lah. Ada aja halangan, itu halangan semua itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ingin dan mau membaca, mentadabbur serta mengamalkannya, ya, Allah mudahkan. Allah permudah.
Jadi kepengen dalam hatinya, dari kepengen, udah langsung bisa dikerjain. Ya. Muyassarun ala man tabi'ahu wa huwal hakam. Ya. Wa huwal hikmatu, dan itulah hikmahnya. Seperti itu memang hikmahnya. Ya. Artinya dalam kehidupan kita ini sama, ya. Aktif pekerjaan apapun, Pak. Pekerjaan apapun kalau kita kerjakan dengan hati senang, pasti mudah. Kalau sebaliknya, semudah apapun pekerjaan itu, kalau kita sendiri udah gak suka dengan pekerjaan itu, semudah apapun pekerjaan itu, pasti menjadi sulit. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau memang kita dasarnya memang senang sama pekerjaan itu, ya gampang, mudah aja gitu. Jalan aja. Gitu. Tapi sebaliknya, semudah apapun pekerjaan itu, kalau dasarnya memang udah gak suka, ya gak bakal bisa juga. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami sudah permudah ini Al-Quran ini. Kami sudah permudah Al-Quran. Kalau Allah sudah menyebutkan Al-Quran, artinya dari A sampai B, sampai Z. Dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, Allah permudah. Fahal min muddakir, adanya yang mau mempelajarinya, membacanya, mentadabburkannya, mengamalkannya. Ini dipermudah sama Allah ini. Ya. Tapi ingat, walaupun Allah permudah seperti itu, kalau dasar hati kita ini sudah nggak terlalu senang dengan Al-Quran, pasti sulit. Ya. Pasti sulit. Ya, dasarnya itu tadi. Ya. Kondisi hati kita ini senang apa tidak? Kalau senang, mudah. Kalau nggak senang, sulit. Nah gitu udah. Ya. Jadi karya itu kan tidak senang. Ini mainannya rasa. Ya. Kalau perasaan hati kita ini sudah nggak senang, udah nggak bakal mudah menjalaninya. Tapi kalau dasar hati kita ini sudah senang, udah apapun rintangannya, barat kata, apapun rintangannya bisa kita lewati. Oh, emang udah kita senang, demen kita. Gitu. Ya. Wa hadithi sa'bun mustas'abun wa huwal hakam. Dan hadis penyampaian saya ini, ya, penyampaian saya ini kata Rasulullah sulit diterima. Ya. Sulit diterima. Wa huwal hakam, memang seperti itulah hikmahnya. Ya. Bagi orang yang memang tidak suka. Faman istamsaka bihadisi, barang siapa yang benar-benar memahami, ya, bihadisi dengan apa yang saya sampaikan ini, penyampaian saya ini, dengan ucapan saya ini, wa fahimahu, dan benar-benar dia pahami dengan baik, wa hafidhahu wa jami al-Qur'an, dan dia hafalkan semua Al-Qur'an, ya, dan dia hafalkan semua Al-Qur'an, maka dia akan meraih kemudahan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, wa man tahawana bil Qur'an, barang siapa yang memperenteng, meremehkan, menganggap biasa saja dengan Al-Qur'an, tidak menganggap sakral itu Al-Qur'an, tidak menganggap agung dan mulia itu Al-Qur'an, dianggap biasa aja. Dianggap Al-Quran itu buku seperti buku biasa aja. Andai terletak di lantai dia biarin aja gitu. Ya. Tahawana bil Quran wa hadithi, dan penyampaian saya ini khasirat dunya wal akhirah, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita memperenteng, meremehkan, atau dalam hati mungkin tidak, tapi tindakan kita seakan tidak peduli dengan kemuliaan Al-Quran, ya, Quran jarang dibaca, jangankan tadabbur, baca aja jarang. Jangankan baca, ikut kajian Quran aja jarang misalnya. Ya. Kalau baca kan butuh effort juga kita baca gitu. Tapi ini modal kuping doang itu jarang gitu. Datang ke majelis kan, ya kan, datang ke majelis, duduk, udah dapat teh, udah dapat gorengan apa-apalah gitu kan, duduk kajian doang, modal kuping doang, kita modal kuping, dengerin bagaimana maksud ayatnya ini,
Modal itu aja kita juga kadang sulit. Ya. Apalagi baca sendiri. Nah, itu. Ya. Nah, ini memang sudah fitrahnya udah seperti itu. Memang hikmahnya udah begitu. Artinya untuk memunculkan motivasi keinginan membaca yang bagus dan mendapatkan kemudahan dalam membaca, memahami serta mentadabburkan dan mengamalkan Al-Qur'an, untuk mendapatkan itu semua, poin utamanya suka dan senang dulu. Suka dan senang dulu sama Al-Qur'an. Ya. Artinya dalam hati kita ini memang ada rasa pengagungan kepada Al-Qur'an. Ya. Contohnya Pak, dulu ada di Jakarta Utara kalau misalnya, apa di mana? Taman Mini. Ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ada museum, ya, dibuka museum, ada di situ jubahnya Nabi, ya enggak? Ada jubah Nabi, ada tongkat Nabi, ada pedang, peninggalan Rasulullah. Pameran itu ya, pameran itu ya. Pameran waktu itu. Tidak tahu sekarang masih ada, pindah di Bogor ya. Ya. Iya, pindah-pindah tempatnya. Ya. Ada katanya di pusatnya ada di Bogor, kata ada yang jaga itu. Ya. Itu Pak. Perasaan kita itu ketika melihat apa? Ketika melihat baju peninggalan misalnya, atau melihat kain penutup kuburnya Rasulullah. Kain penutup kubur, kainnya doang, ya, kain penutup kubur itu ditaruh di sana. Wah, dicium, dianggap sakral, seakan-akan ini sesuatu yang mulia gitu ya. Memang mulia karena itu bekasnya Rasulullah, asarnya Rasulullah. Tapi apakah asarnya Rasulullah itu lebih mulia daripada Quran? Ya. Sehingga perlakuan kita ketika misalnya nih rambut Nabi ya Allah diangkat-angkat, dicium-cium, kemudian ini perlakuannya luar biasa. Apakah sesakral itu perlakuan kita dengan Al-Quran? Mana mulia Al-Quran dengan rambut Nabi? Ya. Apakah kita sudah memperlakukan Al-Quran ini dengan lebih mulia daripada itu? Menganggapnya lebih sakral gitu. Kalau dalam hati kita ini sudah pengagungan, keinginan mensakralkan Al-Quran itu pasti Allah akan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Karena kita sudah pengagungan kita daripada Al-Quran. Tapi kalau kita masih anggap Al-Quran itu biasa, remeh dan biasa ya anggap seperti buku-buku biasa aja kayak gitu. Ya udah, itulah sebabnya kenapa kita baca Quran itu baru 5 menit udah ngantuk kayak gitu. Baru 5 menit udah ngantuk. Dulu kayak siapa? Si Fahrudin kan ngomong, kita ini aneh. Buktinya kalau himmah itu bisa memotivasi orang melakukan apa saja demi memperoleh apa yang diinginkan. Ya. Orang kalau bangun malam jam 2 baca Quran, ngantuk, apa yang dilakukan? Biasanya kalau udah ngantuk, udah bawa tidur aja lah. Ditinggalin tuh Quran. Giliran bangun main nonton bola, ya. Jam 2 ngantuk, bikin kopi dia. Ya Allah, bikin kopi, apapun bikin kopi lah, apa disiapin semua biar gak ngantuk, biar seru. Saking apa tuh? Keinginan hatinya itu saking pengen ngelihatnya tuh. Artinya keinginan hati kita untuk baca Quran itu belum seperti keinginan kita pengen nonton bola, hobi. Artinya masih kecil pengagungan kita terhadap Quran. Jadi itulah kenapa Al-Quran ini sulit buat kita. Kenapa? Karena pengagungan kita sendiri dengan Al-Quran itu masih kurang. Ya, itu sebabnya. Nah, itu makanya Rasulullah mengatakan mustas'abun alaman kariha. Ya, sulit, berat Al-Quran itu bagi orang yang enggak senang. Tapi muyassarun alaman tabi'a, akan sangat dipermudah bagi orang yang benar-benar mau mengambil manfaat daripada Al-Quran. Meyakini kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Ya. Nah, barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Jelas kira-kira Pak ya? Ada yang mau tanyakan? Alek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya. Kalau baca Quran satu ayat apa satu surah? Kalau riwayat 10 pahala itu satu huruf. Kalau satu ayat berarti kan sepanjang tuh ayat itu kadang-kadang ada ayat pendek, ada ayatnya panjang. Tapi saya kurang tahu kalau riwayatnya yang satu ayat 10 pahala. Tapi yang masyhur riwayatnya sahih satu huruf dapat 10 pahala. Ya. Dan ini pun bertingkat. Kalau kita baca di dalam sholat itu pahalanya lebih besar. Ya. Kalau kita baca di luar dari sholat, ya itu pahalanya 10. Ya, itu sudah kita pernah bahas juga sebelumnya. Ya. Apa bedanya? Ya. Pahala satu huruf dapat 10 dengan satu huruf dapat bidadari. Ya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Artinya ini pahala kebaikan yang luar. Kalau 10 itu disebutkan dalam penjelasan para ulama itu 10 kebaikan. Artinya 10 kali kita berbuat baik baru sebanding dengan satu huruf Al-Quran yang kita baca. Kira-kira Bapak dalam satu hari sanggup gak 100 kali berbuat baik? Pernah ngitungin gak berapa kali Bapak berbuat baik dalam sehari itu? Sampai gak 100 kali berbuat baik? Sedangkan 10 huruf yang kita baca itu sudah sama dengan 100 kali berbuat baik. Jadi satu huruf itu artinya 10 pahala. Itu artinya maksudnya asyru hasanat, 10 kebaikan. 10 kebaikan itu maksudnya kita harus sama dengan sebanding dengan 10 kali berbuat baik. 10 kebaikan itu artinya sama dengan 10 kali berbuat baik. Sedangkan dalam seharinya kita ini jarang-jarang kali bisa sampai 100 kali berbuat baik. Ya, kalau 10 kali mungkin bisa ya. 10, 20 mungkin bisa. Tapi kalau di atas 100 kayaknya kita kalau diingat-ingat saya perbuatan baik saya hari ini apa aja ya. Kita hitung catat-catat kayaknya nggak nyampe kayaknya 100 sudah. Ya. Tapi cukup dengan membaca 10 huruf itu sudah sampai 100 kebaikan. Nah, apa bedanya dengan satu huruf dengan bidadari? Ya, jelas bedanya bidadari dengan kebaikannya. Tapi di sini maknanya sama. Nah, maknanya maksudnya apa? Maknanya artinya pahalanya besar itu kesimpulannya. Pahalanya besar. Kalau dibandingkan dengan amal-amal yang lain, pahalanya sangat besar. Hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim gitu, itu sudah dapat banyak. Belum lagi beberapa surah, beberapa ayat. Ya. Jadi intinya pahalanya sangat besar. Kalau kita bedakan dari segi makna tekstual Al-Quran, ya bidadari ya beda dengan pahala kebaikan 10. Ya, tetapi inti pesan daripada hadis ini, inti pesannya adalah pahalanya gede loh. Ya. Kalau kita belum terlalu meyakini, seakan-akan gini, ya. 1 huruf 10 kebaikan, seakan-akan kita itu belum tergerak. Kalau kita belum tergerak dengan 1 huruf 10 kebaikan, coba dah 1 huruf 1 bidadari. Belum tergerak juga. Kira-kira belum tergerak juga mau baca 1 huruf Al-Quran. Artinya ini tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Ya, kalau dari naluri manusia yang fitrah manusia yang menginginkan
wanita cantik, ya kan? Menginginkan wanita cantik, kira-kira Pak, ada orang, anggaplah artis, artis paling cantik yang kita idolakan, terus kata dia gini, kamu boleh menikah dengan saya, tidak perlu pakai mahar, cukup baca 1 juz Al-Quran. Kira-kira baca nggak Pak? Baca 1 juz Quran. 2 juz Pak Komar, 2 juz. Jangankan 2 juz kata Pak Komar, 30 juz saya hatamin gitu. Kalau begitu mah. Nah, demi apa? Demi dapat menikah dengan 1 orang tadi. Tahu nggak yang disiapkan Allah? Bukan 1 disiapin Allah, 1 huruf 1 disiapin sama Allah. Maksudnya apa? Tergerak nggak kira-kira kalau dengan pahala seperti ini? Kalau yang 1 huruf 10 pahala masih belum tergerak, kira-kira kalau yang ini tergerak nggak kira-kira? Itu seakan kita ini dimotivasi terus. Ya. Bagaimana kondisi jiwa kita, hati kita ini masih bisa tergerak ya dengan motivasi-motivasi itu. Ya. Yang kesimpulannya adalah pahala 1 huruf itu gede loh pahalanya. Al-Quran itu. Apalagi beberapa ayat, apalagi beberapa surah, apalagi juz. Ya. Itu maksudnya Pak. Ya. Iya, paling semangat kita. Ya. Tapi ini bukan sekedar iming-iming seperti manusia ya. Kalau Allah yang menjanjikan pahala yang besar, itu berarti real gitu. Cuma kita aja nggak ngelihat pahalanya. Karena pahalanya yang melihat adalah keimanan kita. Kalau yang melihat mata kepala kita di dunia ini nggak ada yang mau kerja. Kerjanya baca Quran aja terus. Kelihatan pahalanya soalnya. Iya nggak Pak? Ya, kalau pahalanya langsung dibayar kontan sama Allah dan kelihatan pahalanya, nggak ada yang mau kerja. Sibuk baca Quran aja terus, pahalanya kelihatan gitu. Bisa kita ambil kayak gitu kan? Ya. Cuma ini dirahasiakan bagi orang beriman kuat saja ya, artinya dia benar-benar yakin, dia beramalkan. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Lagi kalau ada, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya kira-kira ya. Yang mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat ini ya sedikit banyaknya menggugah hati kita ya, memunculkan pertama rasa senang dan suka, bercinta dengan Al-Qur'an. Mulai berawal dari situlah nanti dengan rasa senang, suka dan cinta dengan Al-Qur'an, kita akan lebih termotivasi untuk membacanya, mentadabburkannya serta mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Dan kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terhadap bagi sisa-sisa umur kita hidup di dunia ini dengan kemuliaan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah farij anhum kashifal ghammi man min al-yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wa jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil haqqi wa sanabil hilmi. Allahumma habbibna ila al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilayna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu